Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari. Terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan terhadap setiap kami. Pimpin setiap pikiran dan hati kami ya Bapa, agar kami boleh terus diajar melalui kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema kehadiran malaikat penolong. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Kejadian 40, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Sesudah semuanya itu terjadilah, bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Fir'aun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Tuhan mengatur waktu dan musim. Tuhan menentukan segala sesuatunya untuk tujuan yang Dia rancang sendiri. Setelah Yusuf ditahan di dalam penjara karena fitnah dari istri Potifar, sepertinya Yusuf akan terlupakan dan berakhir jalan hidupnya. Namun di sini kita akan melihat, jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, selalu ada jalan yang Tuhan kerjakan untuk menolong dan melepaskan kita dari permasalahan yang kita alami, apalagi jika permasalahan itu bukan karena dosa kita sendiri. Coba perhatikan cara Tuhan bekerja setelah Yusuf dipenjarakan. Pertama-tama, entah karena kesalahan apa, juru minum raja berbuat kesalahan bersama-sama dengan juru roti kerajaan. Sekali lagi, Kejadian 40 ayat pertama dan kedua mencatat, sesudah semuanya itu terjadilah, bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Kita tahu bahwa pada akhirnya juru minuman raja dipulihkan dan dikembalikan kepada jabatannya yang semula. Mungkin sekali bahwa dia terjerat karena kebetulan melayani bersama dengan juru roti, dan memang akhirnya dia terbukti tidak salah. Tidak seperti juru roti yang akhirnya dihukum gantung, tapi juru minum raja sempat dipenjarakan bersama-sama dengan juru roti raja. Mungkinkah Tuhan izinkan semua itu terjadi agar ada manusia yang dapat bersaksi kepada raja atau Fir'aun bahwa di dalam penjara sana ada seseorang yang penuh dengan roh Tuhan dan perkenanan Tuhan, sehingga juru minuman raja, sekalipun tidak bersalah, diizinkan untuk masuk penjara dan menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi Yusuf. Kedua, Fir'aun menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara yang sama tempat Yusuf dikurung. Kejadian 40 ayat yang ketiga. Kenapa demikian? Supaya terjadi percakapan dan perkenalan di antara mereka. Seringkali, inilah perkara sederhana yang kita perlu pahami
Tidak selalu secara kebetulan, Tuhan menempatkan kita di satu tempat tertentu, sebab Tuhan pasti punya tujuan. Ketika Tuhan menaruh kita di suatu tempat, disitulah rencana Tuhan akan digenapi. Ketika Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang tertentu, seringkali melalui mereka, Tuhan bisa bekerja. Lalu apa yang Yusuf lakukan? Kemudian Yusuf ditempatkan untuk melayani mereka. Kejadian 40 ayat yang keempat berkata, kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Dan Yusuf melakukan dengan setia. Tiap-tiap pagi, Yusuf datang melihat keadaan mereka. Kejadian 40 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 berkata, ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jika Yusuf enggan melayani, sesuai dengan apa yang ditetapkan baginya, maka dia tidak akan pernah bersahabat, apalagi menjadi penolong yang menafsirkan mimpi bagi juru minuman raja. Dapatkah saudara melihat benang merah tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup Yusuf? Tuhan mengatur segalanya. Tuhan mengatur waktu dan musim. Tuhan menentukan segala sesuatunya untuk tujuan yang dia rancang sendiri. Namun dari pihak Yusuf, dia rela sekalipun direndahkan dan diminta melayani sesama narapidana sekalipun. Tanpa disadari oleh Yusuf, justru kerendahan hatinya untuk melayani sesama narapidana adalah malaikat penolong yang akan membawanya sampai ke istana Firaun. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, beri dan ajari aku memiliki hati yang rendah, agar aku layak melayanimu. Amin. Jesus loves you, and so do I.